Shalom sahabat Significant Woman, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah perdana di tahun ini 2022, ibadah The Significant Woman. Kita bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan, kita boleh melewati tahun 2021 dalam penyertanya Tuhan. Mari saudaraku, para wanita-wanitanya Tuhan, kita masuk dalam tahun paradigma yang baru. Biarlah setiap wanita-wanitanya Tuhan terus lari kejar Tuhan, terus lari kejar perkenanannya, kekudusannya Tuhan. Amin. Saya boleh saling menyapa saudara di live chat. Boleh saling menyapa, kita katakan shalom, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan saya percaya biarlah setiap kita wanita-wanitanya Tuhan boleh menjadi wanita yang dapat menjungkir balikan keadaan. Keadaan yang tidak baik jadi baik, yang tidak mungkin jadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Bapa. Kalau kami boleh melewati tahun 2021, semuanya karena Engkau. Kami dapat mengikuti ibadah kembali, The Significant Woman ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah, keamanan, kedamaian Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan pemerintahan, pemimpin bangsa kami Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Gembala Pembina kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Gembala Rayon kami, Bapak Yongki dan kedua wakilnya. Dan gembala kami di tempat ini Bapak Reza Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Bapak Reza beserta keluarga besar ya Bapak. Biarlah boleh mengembalakan gereja Tuhan dengan takut akan Tuhan, lebih lagi banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa bagi Ibu Elsa yang memimpin The Significant Woman ini Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati Ibu Elsa Tuhan, hikmat Tuhan terus turun atasnya. Dan tim Significant Woman yang ada, Tuhan memberkati Ibu Debbie, Ibu Yayang Angel, Tuhan Ibu Anita, semuanya tim Significant Woman dalam perlindungan-Mu. Biar setiap kami para wanita-wanitanya Allah boleh berdampak dimanapun kami berada. Kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang terutama Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini,
engkau yang sedang dalam perjalanan, angkat hatimu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Shanda yandalalabaya si. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau terus mencintai-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat hati kami angkat tangan kami katakan, Yesus yang termanis berjiwaku, berjiwaku, berjiwa
kami cinta Engkau, kami mau tinggikan Tuhan terus, kami mencintaimu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Bagi saudara yang sedang beribadah di rumah, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Mungkin yang dalam perjalanan, masih ada di kantor, kita boleh terus memuji-muji nama Tuhan dimanapun kita berada, amin. Sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Berekspresikan pujian kita buat Tuhan. Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami jadi wanita-wanitanya Tuhan yang jungkir balikan keadaan Tuhan. Apapun keadaan kami katakan Tuhan baik. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Mustahil Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan.
firman-Mu Bapa. Tiada terukur, tiada terhitung pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, the significant woman. Mimpi menjadi kenyataan. Hari ini setelah pelayanan online daripada The Significant Woman yang sudah berlangsung sekian bulan, sekian episode, hari ini akhirnya oleh pengurus daripada The Significant Woman saya diizinkan untuk membagikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya sepanjang akhir tahun daripada 2021 dan awal tahun 2022. Saya berikan judul tema khotbahnya wanita yang menjungkir balikan keadaan, wanita yang menjungkir balikan kondisi, wanita yang menjungkir balikan situasi. Dalam pengiringan kita dengan Tuhan tidak selalu baik adanya. Dalam kekristenan kita, saya setuju ada seseorang yang mengatakan bahwa hidup kekristenan seperti roller coaster. Kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Saya setuju. Ya benar, perjanjian lama berkata bahwa kita akan semakin naik bukan turun. Itu iman kita. Semakin naik dan tidak akan turun. Itu pengharapan kita. Semakin naik dan tidak akan turun. Itu adalah kasih kita. Tetapi kondisi keseharian, keuangankah, perkawinankah, keluargakah, pertemanankah, pelayaнаnkah, Tuhan izinkan roller coaster terjadi. Terkadang kita di atas dan terkadang Tuhan izinkan kita di bawah. Maaf, saya bukan memberitakan kepada Anda sesuatu yang melemahkan para wanita. Tapi ini sebuah realita kehidupan. Karena yang penting dalam kekristenan kita, dimanapun kita berada, para wanita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Wanita yang menjungkir balikan keadaan, situasi, kondisi. Ketika dalam sebuah kondisi yang terpuruk sekalipun, bagaimana sikap hati kita. Karena bagaimanapun juga Tuhan membutuhkan kerjasama antara rencananya dengan sikap hati kita, dengan reaksi kita terhadap situasi dan kondisi. Ya, buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Ya, benar, yang namanya sumbu yang pudar tidak akan pernah dipadamkan oleh Allah. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan reaksi hati kita, sikap hati kita. Nah, saya belajar dalam Alkitab kita ada wanita-wanita yang luar biasa yang menjungkir balikan keadaan seperti Esther. Menjungkir balikan keadaan seperti Deborah. Bahkan menjungkir balikan keadaan seperti yang namanya adalah Sarah. Itulah wanita-wanita yang menjungkir balikan keadaan. Tetapi menjelang akhir tahun ini, saya karena ditugaskan dan itulah yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, mengenai Natal, mengenai kelahiran Yesus. Saya dalam pelayanan online di GBI IRC Sawangan, saya membahas mengenai yaitu adalah pre-Christmas. The day of Christmas dan post of Christmas. Jadi semua catatan Natal saya pelajari. Dan ternyata dalam catatan Natal ada 3 wanita yang berdekatan dengan kelahiran Kristus. Yang menjungkir balikan keadaan. Dan kita akan pelajari hari ini. Kita masih di awal bulan daripada 2022, rasanya segar. Bahwa semua kita baru saja merayakan Natal dan ternyata ada 3 wanita
yang menjelang, sedang, dan setelah kelahiran Yesus menjungkir balikan kondisi. Yang pertama pastinya adalah Elizabeth. Yang kedua, saudaraku, tentunya yaitu adalah Maria. Tapi ada lagi yang ketiga yang menjungkir balikan keadaan dan situasi, yaitu adalah Hana. Nah, perhatikan kata menjungkir balikan, sepertinya harus ada sebuah kekuatan fisik. Yang mana semua mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Tetapi slide ini para wanita boleh foto, slide ini para wanita boleh capture, bisa diperlihatkan bahwa menurut paradigma Tuhan di tahun paradigma yang baru ini, wanita adalah pribadi yang kuat, strong woman. Tapi tolong perhatikan, saya mau tegaskan, bukan pribadi yang berkuasa. Teman-teman wanita harus dibedakan antara strong woman dengan powerful woman. Harus dibedakan. Saya ulangi sekali lagi. Saya harus tegaskan ini. Strong woman harus dibedakan dengan powerful woman. Harus dibedakan. Karena strong woman itu adalah kekuatan yang dari dalam. Kekuatan dari anugerah. Kekuatan dari kasih karunia. Maaf, kalau yang namanya powerful woman itu lahir dari daging. Lahir dari mungkin kemarahan. Mungkin dari kekecewaan. Mungkin dari inner child yang tidak benar, punya luka lama, punya luka hati, akhirnya menjadi powerful woman. Tetapi paradigma Tuhan bukan powerful woman. Paradigma Tuhan yaitu adalah strong woman. Harus dibedakan. Saudaraku, saya ini di tengah-tengah keluarga, seperti Keisha, anak-anak saya, dan juga Elsa, istri saya selalu berkata, Papa ini bukan multitasking. Saya setuju itu. Saya kalau sedang melakukan sesuatu, fokus. Saya nggak bisa melakukan hal yang kedua, hal yang ketiga, hal yang keempat, hal yang kelima dalam saat bersamaan. Saya nggak bisa. Saya ingin memastikan apa yang saya kerjakan tajam. Saya ingin memastikan apa yang saya kerjakan tuntas. Saya ingin memastikan pekerjaan yang saya lakukan fokus dan maksimal. Saya nggak bisa multitasking. Tetapi beberapa hari yang lalu, persisnya Jumat malam, beberapa malam sebelum taping ini, saudaraku, ternyata salah satu keran air yang ada di bawah rumah saya jebol. Sehingga tangki air yang ada di atas itu mengucurkan air dan akhirnya air itu habis. Nah, hari Senin pagi saya bangun pagi. Saudaraku, saya agak diganggu dengan apa yang Elsa istri saya bicarakan di handphonenya. Saudaraku, pada saat bersamaan dia bisa cari tukang, saat bersamaan dia bisa urus yang namanya kostum daripada pelayanan The Significant Woman Tapping hari ini. Dia bisa urus makan pagi saya pada saat bersamaan. Menurut saya, saudaraku, dia menggambarkan seseorang yang strong woman. Di tengah-tengah kesulitan air, kita nggak bisa masak pagi hari itu. Pagi hari itu kita nggak bisa ngepel, pagi hari itu kita nggak bisa bersihkan apapun. Kenapa? Karena tangki air dalam keadaan kosong. Tapi dia bisa cari tukang, yang mana tukang yang dituju yang seharusnya bisa mengerjakan, tapi ternyata tidak ada. Dia bisa punya alternatif yang lain. Di handphonenya penuh dengan tukang. Sorry, di handphone saya tidak ada satupun tukang. Tetapi istri saya sebagai strong woman, dia bisa melakukan multitasking dalam waktu yang sama. Dan itu adalah desain Allah atas semua wanita, the significant woman. Tapi saya tegaskan, bukan berarti kalau Anda strong woman, Anda adalah powerful woman yang menjajah suami,
yang menjajah anak-anak, yang berlaku kasar kepada banyak orang. Itu bukan artinya strong woman dengan powerful woman. Anda harus cerdas secara roh untuk bedakan. Kenapa? Karena yang strong woman itu datang dari anugerah, dari kasih karunia. Tapi yang namanya powerful woman itu datang dari dosa. Datang dari daging. Datang dari kemarahan. Mungkin waktu kecilnya ditindas, waktu kecilnya tidak dipedulikan, yang akhirnya ketika menikah menjadi powerful woman. Karena merasa lebih hebat, lebih multitasking, lebih bisa, lebih sanggup. Tapi ini pesan penting untuk the significant woman. Agar semua Anda menjadi strong woman dan ujungnya menyenangkan hati Allah. Dan bukan menjadi powerful woman. Dan saya dapati dengan cepat ada 3 pribadi menjelang kelahiran Yesus yang adalah strong women. Yang pertama yaitu adalah ibu sepupu daripada Yesus. Namanya adalah Elizabeth. Yuk sama-sama kita lihat Lukas 1 ayat 13, 18, 24 dan 25. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, dalam konteks ini ketika itu Zakaria sebagai imam daripada keturunan Harun, karena ada 2 keturunan yang Tuhan pulihkan. Yang pertama yaitulah keturunan Harun, yaitu keturunan keimaman. Dan yang kedua adalah keturunan Daud, yaitu adalah keturunan kerajaan. Hanya 2 keimaman yang dipulihkan menjelang Yesus lahir. Yang pertama keturunan Harun, yaitu adalah Zakaria, yang mana dia bergumul sedemikian rupa menantikan anak kandungnya karena sebuah keaiban ketika zaman itu kalau mandul. Perhatikan. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Langsung ke 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Tapi perhatikan reaksi daripada strong woman. Yang pertama Elizabeth. Ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan Tuhan. Sorry, dari ayat 24, saya minta maaf. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Yang pertama, saudaraku, Anda pelajari dan Anda catat siapa, yaitu adalah Elizabeth. Elizabeth adalah pribadi yang menjungkir balikan keputusasaan suami. Keputusasaan keadaan menjadi sebuah pengharapan. Itu penting. Kenapa saya berkata demikian? Karena Zakaria berkata, aku sudah tua, istriku sudah tua. Ada keputusasaan, tercium aroma yang begitu kuat. Dan itulah yang terjadi kepada Zakaria, yang tentunya itu pun terjadi kepada kepada Elizabeth. Tapi ternyata Elizabeth punya respon yang berbeda di tengah-tengah keputusasaan yang ada. Dia berkata bahwa aku bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Karena pengharapannya itu tidak pernah luntur di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kemustahilan sekalipun. Zakaria berkata kepada malaikat itu, rasanya mustahil. Kalau istriku sampai punya anak, rasanya tidak mungkin. Kalau istriku memiliki keturunan, karena dia sudah tua adanya. Tetapi ternyata Elizabeth adalah pribadi yang menjungkir balikan keputusasaan menjadi pengharapan.
Pengharapanlah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Saya selalu berkata, yang dicuri setan bukanlah iman. Yang dicuri setan adalah pengharapan. Karena iman ada dalam roh kita. Sedang yang ada dalam roh kita itu terpatri di dalam Roh Kudusnya. Kuat, seal. Alkitab berbahasa Inggris berkata, tidak akan pernah ada satupun yang dapat mencurinya. Tetapi pengharapan itulah yang sering kali dicuri oleh setan. Karena pengharapan turun, maka kekecewaan naik. Karena pengharapan turun, maka kekhawatiran naik. Karena pengharapan turun, maka ketakutan naik. Maka pengharapan turun, keputusasaan itu akan naik. Dan itulah yang dijungkir balikan oleh Elisabeth. Saya berdoa, mungkin ada di antara Anda yang merasa putus asa, rasanya nggak mungkin suami saya berubah. Saya sudah pelayanan, saya sudah berdoa, saya sudah konseling, saya sudah ikut seminar, rasanya sudah putus asa bagaimana merubah suamimu. Tolong perhatikan apa yang saya katakan, Anda tidak akan pernah bisa merubah siapapun. Anda tidak akan pernah bisa merubah siapapun. Karena yang merubah suamimu itu hanyalah sikap hati kita dan Tuhan yang merubah. Itu saja. Anda tidak bisa paksa siapapun. Dan ketika Anda berkata rasanya putus asa Pak. Untuk melayani teman komselku rasanya putus asa Pak. Untuk saya bisa melayani anak-anakku sudah terlalu jauh Pak. Rasanya sudah putus asa. Saudaraku punya sikap hati seperti Elisabeth. Yang bisa merubah hanyalah pengharapan Anda di hadapan Tuhan. Dan itulah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Beberapa hari yang lalu Ibu Elsa istri saya mendapatkan satu WA dari salah satu anggota Significant Woman. Yang mengubah kemustahilan, yang mengubah keputusasaan. Dan saya ingin bagikan kepada Anda, yaitu adalah WA chatnya. Dan saya akan bacakan untuk Anda. Dan saya tidak akan sebutkan namanya sinonim. Dan dibilang begini dalam WA-nya. Malam tanggal 31 Desember saya mengucap syukur aja katanya. Di depan rumahnya ada saudara suaminya yang meninggal dunia. Jadi kondisi rumahnya dalam keadaan kedukaan saat itu. Dia berkata mau memberi kepada yang berduka bingung karena nggak punya apa-apa. Mau sekedar bikin pesta kecil menyambut ulang tahun baru 2022 juga nggak punya apa-apa. Yang bisa adalah mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan pujian selalu dinaikkan bahwa kunaikan syukur kepada Allah. Saudaraku, ternyata tanggal 1 Januari dia bersuka cita. Tuhan kirimkan beras 1 kilo, 1 karung kecil melalui saudara daripada suaminya dari BSD. Dia berkata bahwa Tuhan Maha tahu segala yang dibutuhkan. Jadi menjelang tanggal 31 Desember beras pun dia tidak miliki. Tapi ada sukacita besar. Dia terima 1 karung kecil beras tanggal 1 Januari. Saya lanjutkan, lewat renungan dan firman Tuhan yang saya baca, saya terapkan dalam ketidakberadaan Tuhan juga ingatkan saya untuk memberi janda miskin. Jadi yang 1 karung kecil daripada beras yang dia terima ternyata dia bagikan kepada janda yang sedang berduka di depan rumahnya yang baru saja ditinggal suaminya. Dan begitu pun hari ini. Dan ini adalah WA sekitar tanggal 3 atau tanggal 4, beberapa hari kemudian. Saya hanya intim saja dengan Tuhan, bangun pagi hari gelap, banyak berbahasa roh, selesai saya ajarin cucu saya untuk buat PR sekolah, sampai belum masuk sekolah. Dia berkata dia tidak punya makanan, dia tidak punya sayur untuk dimasak, sampai anaknya berkata bahwa mama mau masak apa hari ini. Saudaraku, ibunya berkata
Dia tidak berkomentar, dia hanya senyum saja dan berkata, pasti sebentar mama akan masakkan sesuatu untuk engkau, anak, suami, dan cucunya. Dan apa yang terjadi? Tepat jam 12 siang, ternyata ada seseorang yang mengantar kue, ada yang mengantar makanan, ada yang mengantar sayur mayur, dan yang hebat adalah ada juga yang mengantar televisi 30 inch. Saudaraku, menjungkir balikan bukan karena powerful, menjungkir balikan karena menjadi pribadi yang strong, yaitu kuat dalam pengharapan. Karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Saudaraku, sumbu yang pudar tidak akan pernah dipadamkan. Yang ketika banyak orang berkata, nggak mungkin lu pulih, nggak mungkin suami lu tobat, nggak mungkin anak lu balik lagi jadi Kristen dan pelayan. Udah nggak mungkin ketika buluh terkulai. Pengharapan kita yang membuat Tuhan bekerja. Bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mematahkan ketakutan, kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan kita. 3 wanita yang kuat di sekitar Natal. Yang kedua adalah tentunya Maria. Saya tidak akan panjang lebar pada saat saya bahas Maria, karena tentunya ini menjadi berita yang sangat dominan di Natal 2021 yang kemarin. Tetapi izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat mengenai Maria, yaitu dari Lukas pasal yang ke-1. Saya bacakan untuk Anda. Saya bacakan untuk teman-teman para wanita yang diberkati Tuhan sebentar, yaitu adalah Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa respon Maria? Langsung kayak 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, ayat 36, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, yang mana Elisabet mengubahkan kemustahilan, keputusasaan menjadi pengharapan. Mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, wanita yang kuat yang pertama Elisabet, yang menjungkir balikan keputusasaan menjadi harapan. Dan yang kedua Maria, yaitu yang menjungkir balikan ketakutan menjadi ketaatan. Mungkin ada di antara Anda memasuki tahun 2022 ini ada ketakutan-ketakutan. Suami Anda kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin Anda di antara Anda yang berkata, saya masih punya sumber yaitu anak. Ya mungkin anak juga kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Dan Anda alami kena ketakutan. Dan menurut saya itu normal adanya karena menjelang daripada kelahiran Yesus, aromanya bukan kado Natal, bukan warna hijau, bukan warna kuning, bukan lampu Natal, tapi ternyata yang sangat kuat menjelang kelahiran Yesus adalah ketakutan. Saya tidak akan ulangi khotbah saya bulan Desember yang lalu, tapi ketakutan itulah yang menguasai manusia ketika itu. Elisabet ketakutan, Zakaria ketakutan, Yusuf ketakutan, Maria ketakutan. Bahkan ketika Yesus lahir, orang Majus ketakutan. Kenapa? Karena setelah dia mempersembahkan Mazmur dan kemudian dia tidak kembali kepada rute yang sama. Berarti ketakutan karena Herodes akan mengancam membunuh orang Majus. Para gembala jelas berkata, malaikat bilang, kamu jangan takut.
Bahkan ketika Yesus setelah selesai dibawa ke bait suci, Alkitab dengan jelas berkata, malaikat bilang begini, Herodes akan membunuh anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Saudaraku, Yusuf ketakutan dan membawa Yesus ke Mesir. Bahkan setelah Herodes mati sekalipun, keluarga ini tetap ketakutan. Kenapa? Karena yang menggantikan Herodes adalah adiknya. Saudaraku, mereka tidak kembali ke Bethlehem, tapi kembali ke Nazaret. Kenapa? Karena ketakutan, karena yang menguasai Bethlehem adalah adik daripada Herodes. Ketakutan menjadi atmosfer yang kuat ketika itu. Tapi ini doa saya, di tengah-tengah ketakutan sekalipun yang kita bisa lawan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan keuangan, ketakutan akan ancaman. Yaitu kita lawan dengan ketaatan kita di dalam Tuhan. Dan saya begitu yakin itu sangat powerful, luar biasa. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu dari kembali jemaat daripada Significant Woman di rumah dan menceritakan bahwa Pak, tolong didoakan bahwa rumah daripada keluarga saya beberapa hari mendatang harus disita. Oleh karena satu dengan lain hal, karena pekerjaannya di 2 atau 3 perusahaan sebelumnya, suaminya bekerja. Dan dia berkata kepada keluarga bahwa dalam beberapa hari ini sudah due date, kita sudah catat, kita sudah tanda tangan di notaris. Bahwa dalam beberapa hari rumah kita disita. Tapi pada saat yang sama ketika ayahnya, suaminya memberitakan hal ini kepada keluarga di tengah mesbah keluarga. Dia berkata bahwa itu adalah 2-3 perusahaan sebelum saya berpindah ke perusahaan yang baru. Bahkan setelah ada di perusahaan yang baru sekalipun. Dia berkata beberapa malam yang lalu, malam inilah hari terakhir saya bekerja di tengah-tengah perusahaan yang baru ini. Karena saya pun dipecat lagi. Saudaraku, saya mendengar cerita itu, saya bisa rasakan ketakutan. Saya bisa rasakan ketakutan. Dan ketika saya bersama dengan Ibu Elsa berdoa untuk ibu yang sedang ketakutan ini. Tapi apa yang membuat saya bersuka cita? Saudaraku, ketika tapping ini dikerjakan, ibu ini tidak lari dari pelayanan, tapi tetap melayani kita. Bukan pelayanan yang kelihatan. Dia menyediakan makanan buat kita. Dia menyediakan apa yang diperlukan saya sebagai pengkhotbah. Dia tetap lakukan dengan ketaatan. Itu adalah wanita yang kuat. Wanita yang kuat adalah wanita yang menang atas ketakutan. Dan ketakutan itu dicungkir balikan menjadi ketaatan. Dan saya tahu persis, ketaatan orang percaya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terakhir, rasanya khotbah saya terlalu panjang, tapi it's okay. Saya rasa semua para wanita mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada 3 wanita yang mencungkir balikan keadaan. Yang pertama yaitu adalah Elizabeth, yang mencungkir balikan keputusasaan menjadi pengharapan. Yang kedua Maria, yaitu adalah pribadi yang mencungkir balikan ketakutan menjadi ketaatan. Dan yang ketiga, ada satu wanita yang jarang dibahas, yaitu adalah Hana. Yuk sama-sama kita lihat Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi perkawinannya hanya berlangsung 7 tahun. Saya tidak tahu, tidak ada catatan di sini dan saya tidak perlu tafsirkan umur berapa Hana menikah dan umur berapa suaminya meninggal dunia. Saya tidak perlu tafsirkan, tapi yang pasti perkawinan daripada Hana hanyalah 7 tahun. Setelah itu dia dalam kesedihan, dalam kesendirian. Ada di mana? Ayat yang ke-37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan ketika pada itu juga datanglah ia ke situ, datang ke bait Allah, di mana ketika itu Yesus di ayat di atasnya dibawa oleh Yusuf dan Maria sebagaimana hukum Taurat dipersembahkan di bait suci. Dan apa yang terjadi? Hana mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu dan kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah itu semua tradisi teolog bahkan tradisi Yahudi berkata bahwa setelah itu tidak lama kemudian Hana meninggal. Tetapi tolong perhatikan apa yang saya katakan. Saudaraku, Hana adalah pribadi yang kuat. Dia adalah strong woman. Kenapa? Karena Hana yang menjungkir balikan kesendirian menjadi sukacita. Hana adalah seorang wanita yang sangat kuat. Yang di tengah-tengah kesedihannya, di tengah-tengah kedukaannya, yang cuma menikah 7 tahun. Dan setelah itu yang dilakukannya hanya berdoa dan berpuasa dalam kesendirian. Karena semua kita sebelum Yesus lahir, sekian tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada Nabi. Ada jeda waktu yang cukup panjang antara zaman Malaiki dengan zaman Matius. Ada periode yang sangat panjang Tuhan tidak pernah berbicara, Tuhan tidak pernah berfirman, tapi Hana di tengah-tengah kesendiriannya tetap menjaga sukacitanya. Bahwa satu kali kelak aku akan berjumpa dengan Mesias itu. Walaupun Mesias itu hanyalah seorang bayi yang berusia 8 hari. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesendirian, dia tetap menjaga sukacita. Itu adalah strong woman. Karena Alkitab berkata, dia ngucap syukur kepada Tuhan. Dan saya tahu persis, perempuan yang kuat adalah wanita-wanita yang ketika menantikan jawaban doa, yang menantikan jawaban daripada Allah, tetap mengucap syukur atas segala perkara. Saudaraku, saya punya pengalaman dalam pelayanan di Sawangan. Ketika itu saya belum menjadi gembala sidang, tapi saya tahu persis ketika itu Bella masih SMA. Bella punya teman yang ketika itu mengikuti pelayanan daripada Singers di Sawangan. Singers di Sawangan. Mereka bersahabat, tapi saya gak pernah bisa lupa. Di satu hari, ibunya bersama dengan anak Singers ini. Saudaraku datang ke rumah dan berkata, Bapak Pendeta, Pak Gembala, mau titip anak saya. Saya mau jual tanah di Manado 1 bulan, setelah itu saya kembali dan saya akan ambil kembali anak saya. Dan Anda tahu, saudaraku dititipkannya bukan 1 bulan, 5 tahun. Dia 5 tahun ada di rumah saya. Dia selesaikan SMA-nya, dia selesaikan sekolah tinggi Alkitabnya 3 tahun. Saudaraku, saya tahu persis ini anak. Walaupun di tengah keramaian keluarga kami. Di tengah daripada keramaian pelayanan, saya tahu persis, saya merasakan anak ini memiliki kesendirian. Kakaknya entah di mana, ibunya entah di mana. Yang mungkin ketika ibunya ketika itu, Nak, gak apa-apa ya, Mama mau sebulan ke Manado jual tanah. Nak, kamu dititipkan di rumah Pak Gembala. Mungkin anak itu gak punya pilihan dan berkata, ya aku harus selesaikan sekolah di sekitar Sawangan. Dan berkata, oke. Yang rencananya 1 bulan, yang akhirnya menjadi 5 tahun tinggal di rumah kami. Dengan segala keberadaan rumah kami, pastinya ada keramaian. Tapi saya tahu persis dalam hatinya tetap ada kesendirian. Dan akhirnya kesendirian itulah yang pada sebuah titik, saudaraku, dia keluar dari rumah kami dalam kondisi yang sepertinya tidak puas, tidak happy. Dan akhirnya dia pacaran, dan menurut saya dia berpacaran dengan orang yang salah menurut saya.
Kenapa saudaraku? Karena sama-sama pakai narkoba. Di satu malam, apa yang terjadi ketika mereka sama-sama pakai narkoba dalam keadaan high. Itu nightclub di Mangga Besar digerebek. Dan ketika digerebek, apa yang terjadi? Mereka lari tunggang langgang. Dan ketika mereka tali tunggang langgang karena ketakutan, takut digap. Saudaraku, ternyata lolos dari kejaran polisi. Dan mereka dalam keadaan high bilang begini, ini karena Tuhan. Tapi begitu saudaraku. Saudaraku, ini karena kasih karunia kita nggak digap. Dan akhirnya datang kepada saya, kita layani dan mereka menikah. Beberapa hari yang lalu saya mendapati anak ini melaporkan kepada saya. Setelah perkawinannya diberkati, anak-anaknya diberkati, usaha suaminya diberkati. Karena dia berbalik dari yang namanya kesendirian. Dan apa yang terjadi, saya mendapati di leher kirinya didapati kanker ganas. Dia berkata berulang kali, saya nggak bisa tengok dia karena dia ada sebuah rumah sakit di Jakarta yang cukup terkenal. Yang untuk datang saja sulitnya luar biasa dengan prokes yang begitu ketat. Jadi hanya yang kami bisa lakukan, saya dan istri, yaitu adalah untuk dengan video call. Dan saudaraku, pada sampai sebuah titik saya video call dia. Dan saya berkata, Lia, apa yang terjadi sama kamu? Dia tetap sukacita. Dalam hati saya, ini orang apa alasannya tetap sukacita? Di leher kiri ada kanker ganas. Dan saya tanya kepada dia, apa yang terjadi dengan kanker ganas? Ini adalah kanker apa? Saya nggak tahu nama kankernya, ada di sebelah kiri dan ganas, dan sudah ada di kanker kanan. Dan diagnosa berkata, dia manggil Elsa Mami, panggil saya Dedi. Saya jarang dipanggil Dedi sebetulnya, walaupun gak pantas ya sudahlah. Ini gak apa-apa dia panggil saya Dedi. Lumayanlah naik pangkat sedikit. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, dia berkata, Dedi, bahwa kanker ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan saudaraku, hari Sabtu yang lalu, beberapa hari sebelum taping ini dikerjakan, dia berkata bahwa dokter menschedulkan 7 jam untuk mengangkat semua yang namanya kanker ganas yang ada dalam tubuhnya, karena sudah stadium 3, sudah dalam keadaan menyebar. Tapi yang aneh adalah dia kalau ngobrolinnya itu kayaknya enteng banget gitu. Ngobrolin kanker tuh enteng banget gitu. Dia tetap ketawa, dia tetap sukacita. Nanti kita makan ya di sini ya. Nanti habis operasi kita ke sini ya. Nanti kita habis operasi kita makan-makan di sini ya. Ini orang dalam hati saya, dalam keadaan di ujung tanduk, kanker ganas sudah menyebar di seluruh tubuh, masih tetap sukacita. Ya, setelah kami doakan selesai, hari Jumat malam, Sabtu dia masuk ke meja operasi untuk dioperasi 7 jam. Yang ternyata hanya berlangsung 4 jam, hanya yang di sebelah kiri yang ganas, yang di sebelah kanan jinak, dan sudah diangkat dan tidak ada penyebaran. Saudaraku, wanita yang kuat adalah wanita yang menjungkir balikan kesendirian, kesedihan menjadi sukacita. Saya akhiri slide yang terakhir, teman-teman para wanita dan mungkin Anda yang mengikuti ibadah ini online, tolong diketik, strong woman adalah wanita yang kuat dalam pengharapan, ketaatan dan sukacita. Berdasarkan apa yang saya pelajari dari Elizabeth, Maria dan Hana. Saya berdoa agar ini menjadi kekuatan kita memasuki tahun 2022 ini. Dan tahun 2022 pasti lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Karena kita punya kekuatan daripada anugerah. Pengharapan kita kuat, ketaatan kita kuat, dan sukacita kita tidak akan pernah luntur dengan keadaan dan situasi walaupun Anda berada di titik terendah seperti roller coaster adanya. Karena itulah hidup menurut saya. Menurut saya itu adalah hidup. Kita selalu Tuhan izinkan ada di dalam roda roller coaster, tetapi Tuhan menyertai kita.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para pengurus The Significant Woman. Hari ini saya diizinkan untuk membagikan berkat bagi semua Anda para wanita yang luar biasa. Wanita-wanita yang kuat, bukan wanita-wanita yang berkuasa. Atas suami, atas anak, atas pelayanan. Tapi kita kuat di dalam Dia. Amin. Firman hari ini, Engkau sungguh luar biasa. Jadikan kami strong woman, menjungkir balikan keadaan. Seperti Elizabeth, menjungkir balikan keputusasaan menjadi pengharapan. Seperti Maria, ketakutan menjadi ketaatan. Dan juga seperti Hana, kesendirian menjadi sukacita. Kami serahkan hidup kami Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan. Jadikan kami wanita-wanita pembuat mukjizat. Terima kasih Bapa buat hari ini yang luar biasa. Kami percaya memasuki tahun 2022. Kami adalah wanita-wanita yang strong, yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus, yang memberkati kita, yang menjaga kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.